Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everyone pun Anda berada. Ya, kali ini gue akan coba lagi membahas perbandingan antara ojol daerah dengan ojol ibu kota. Kemarin mungkin kalian tahu lah dari video-video sebelumnya, gue ke Jawa ya, tepatnya ke Jawa Tengah, tepatnya ke kota Purwokerto ya. Nah, di situ karena gue belum pernah ke sana dan seumur umur baru menjejakkan kaki di kota tersebut ya, kota Purwokerto. Mau nggak mau kita naik yang namanya ojek online ya. Karena gue Gojek, gue pun coba ngambil menuju arah tujuan itu naik Gojek ya. Dan kebetulan gue bikin VT di video, ada yang tahu bahwa yang order itu nama bapaknya Bapak Basirun. Ada. Nah, lihat nih. Ya, dia tahu tuh ojol gue ini Bapak Basirun ya. Nah, jadi sepanjang jalan kita cerita lah gitu kan. Jangan terlalu dari Indomaret, ini Indomaret di daerah Kebon Dalam ya. Ke Sukaraja. Ya, Indomaret yang terkenal dengan cewek yang bisa bahasa Jepang itu, tapi nggak ketemu. Dianya lagi off katanya sih, atau mungkin masuk siang, kita nggak tahu. Nah, jadi ketika nyampe di sana, jadi gue ada janji ke Sukaraja, gue datang ke situ. Gue pakai ojol. Nah, kebetulan bapaknya namanya Bapak Basirun kan. Nah, kalau kalian pengen tahu nih videonya nih ya, mungkin kalian bisa lihat gue sama Gojek Purwokerto nih. Cerita ojol Purwokerto. Purwokerto ya, gimana lagi? Halo. Nah, ini membuktikan ya kalau kita lihat bahwa Gojek di daerah itu mengalami lapangan. Yang gue survei, yang gue bahwa di Jakarta Paling 15 orderan aja udah susah dari siang sampai malam. Oke, itu aja ya. Nah, bapak ini cerita untuk mencari 15 order aja dari pagi sampai malam itu udah mulai susah. Ya, itu pun kebanyakan main argo deket. Atau mereka tuh sore atau malam tuh main food. Dan begitu pun dengan stasiun. Ya, ini kalau gue ke daerah pasti gue tanya nih, kalau kita di stasiun, Pak, ini turunnya di mana, Pak? Nah, kemarin gue ke Surabaya, gue udah tahu titiknya. Nah, di Purwokerto pun juga gitu. Kalau Mas Pandi nih, kalau ke selatan, itu cari namanya TKYWKK. Jadi keluar stasiun, mungkin jalan dikit. Cari yang namanya TK, nah dekat TK itu kita nunggu. Jangan di depan stasiun. Jadi masih terjadi pergesekan dengan antara akamsi sana ya, yang pangkalan atau yang offline. Nah, begitupun mungkin dengan mobil, nggak tahu lah, walau-walam. Masalah itu, pertama. Yang kedua, mungkin karena banyaknya kompetitor, ya semua kompetitor juga udah masuk ke situ. Bahkan Shopee Food juga ada di Purwokerto, gue lihat. Maxim udah mulai banyak. Tapi Omega nggak tahu dah, apa tetanggaku yang 8.000, Omega yang goceng gimana nih? Gue belum tahu ya. Tapi kalau yang Maxim dan Driver belum lihat ya, seperti itu. Tapi mungkin next kalau kota kesana lagi, mungkin gue bakal cari info lagi. Adakah ojol lain selain dua raksasa hijau ini ya, Gojek sama Grab atau yang lainnya. Nah, itu aja. Nah, tadi cerita lagi bapak ini, Bapak Basirun ini, dia bilang cari 15 dia udah susah mas. Tidak jarang anak ojol situ main dua kaki, main Gojek sama Grab ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita mitra ya. Jadi apa yang duluan masuk itu yang diambil. Nggak apa-apa, tetap semangat lah. Dan itu pun membuktikan ya, masyarakat di sana pun penduduknya kan kurang dari 1 juta. Makanya nggak heran kita lihat bahwa plat-plat daerah, termasuk plat gua, itu pada nariknya ke Jakarta. Karena gue bikin survei kan, seperti yang gue bilang tadi, mungkin nggak jelas lah omongannya. Gue bilang apa? Penduduk Jakarta setiap hari nambah 1 juta sampai 2 juta orang. Paginya, sorenya hilang lagi. Itu kenapa? Mereka turun di stasiun, di terminal, halte busway, MRT, LRT. Itu warga Bodetabek. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Sorry lagi batuk. Itu warga Bodetabek. Nah, ketika mereka datang dari rumah, itu nggak mungkin bawa motor, bawa mobil. Belum capek, macet, gas rem, kena kejebak ganjil genap di jam-jam tertentu. Tinggalkan motor atau mobil di stasiun, naik kereta, dari kereta naik ojol.
Begitupun pas baliknya. Jadi nggak jarang kita lihat itu plat-plat daerah itu pada merajalela di ibu kota selain plat B tentunya ya. Nah, itulah banyak juga nih yang Purwokerto kan platnya Banyumasan tuh, sama kayak Cilacap, sama kayak Purbalingga ya, platnya R lah gitu kan. Nah, mungkin kita juga pernah lihat plat R di Jakarta atau plat N Malang, plat AD Solo atau plat M Madura, itu banyak di Jakarta. Plat daerah pun juga banyak, ada BE, ada BG, termasuk gua. Nah, jadi gitu bos. Jadi gue hanya menjabarkan ternyata pendapatan di daerah itu emang jauh lebih lebih sedikit dibandingkan di ibu kota. Tapi di ibu kota juga ada juga sih yang mengalami keanyepan ataupun mengalami yang susah orderan. Ya serajin-rajinnya itu keluar pagi lah gitu. Ya kalau kalian pengen main red ya cobalah pagi-pagi lari ke stasiun. Ya habis subuh udah langsung mandi, gak usah tidur lagi dah. Kecuali kalau mau ngantar anak lu, ngantar bocah sekolah atau istri kerja lu, antar dulu deh. Habis antar udah kabur ke stasiun. Itu stasiun-stasiun tertentu ya kayak Palmerah ya, gue kasih tahu aja, Palmerah itu selalu kekurangan driver, terutama Goret instan di barat. Sampai-sampai gue dichat sama orang kantor di Petojo, serius. Nanti gue bahas berikutnya. Dan satu lagi ya, kenapa gue potong rambut ya, mungkin kalian tunggu aja ya. Ini karena ada something wrong ya. Ya mungkin gue nggak bisa bahas ini. Mungkin di video-video sebelumnya lihat gue sama Pak Ustadz ya. Nah, alhamdulillah banget gue dapat bimbingan dari beliau dan menjadi lebih baik. Itu aja dulu ya. Ini kita hanya bahas ojol aja, bukan bahas Pak Ustadz. Tapi emang terkenal sih Pak Ustadznya itu dengan metode-metode ya, menjadikan kita lebih baik lah. Pokoknya mudah-mudahan video ini segera tayang, bakal gue share ke kalian semua. Ya pengalaman dan untuk sharing aja. Ya, itu aja dulu ya. Perbandingan ojol daerah dengan ojol ibu kota ya. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimana Anda berada. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.